Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, saya Agus Wahono, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2022 tahap 3 LPTK UIN Bukit Tinggi dengan nomor Indo Mahasiswa 2112215. Hari ini Kamis 12 Januari 2023 bertempat di SMA Negeri 1 Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung pada pukul 08.40 waktu Indonesia bagian Barat akan mempraktekkan uji kinerja dengan materi pokok strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan subtema perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua hari ini? Kelas kita sudah bersih? Sudah dipiketin semuanya? Laci sudah bersih? Lantainya sudah kinclong? Sudah cerah lantainya? Cerah lantai atau cerah wajah dari anak-anak? Semuanya. Jadi wajah cerah, lantai cerah. Alhamdulillah. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belajar? Baik, kalau sudah siap belajar, berarti kita harus berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan belajar hari ini membawa berkah dan manfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa bersama dimulai. Baik anak-anak, Bapak akan absen terlebih dahulu, tapi sepertinya hari ini sudah penuh ya. Ada tidak berangkat? Ada tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Nasro. Kemana Nasro? Sakit. Yang dekat rumahnya Nasro siapa? Siapa dekat Pak? Agak sama Desti ya. Desti sama Agatha nanti kalau sekolah dijenguk ya, dijenguk sakitnya apa. Dan kita di kelas ini sama-sama berdoa mudah-mudahan Nasro itu segera sembuh dan di pertemuan berikutnya bisa bergabung bersama kita. Dengan anak kita mengaji terlebih dahulu, kita akan bersama-sama membaca surat Al-Imran ayat ke-19. Silakan ketua kelas untuk mengawali. Sekarang kawan-kawan, kita membaca surat Al-Imran ayat ke-19. Wa man
ambil manfaatnya. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin dekat kita dengan Allah, maka hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ya kan, anak bisa kita berdiri untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Kita akan menyanyikan lagu, maunya lagu apa nih? Sorak-sorak gembira. Biar kita bergembira. Ayo kita berdiri kalau seperti itu. Kita bersama-sama bernyanyi lagu sorak-sorak bergembira. Ada yang tahu ice breaking itu apa? Belum? Oke, ice breaking itu adalah suatu kegiatan yang bisa mendorong, menyemangatkan kita untuk melakukan aktivitas. Ice breakingnya Bapak punya dua sekaligus di awal ini. Oke, lihat di layar, sama-sama kita peragakan ice breaking yang pertama. Belajar kita bersemangat.
di Indonesia, yaitu peserta didik dapat menganalisis perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Peserta didik dapat menelaah perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Peserta didik dapat mengevaluasi perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menyimpulkan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Nah, itu tadi yang Bapak sampaikan adalah tujuan pembelajaran hari ini. Dan hari ini kita akan memasuki materi strategi dakwah Islam di Indonesia. Baik, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mengetahui persebaran Islam di Indonesia, silahkan kerjakan Google Form yang sudah Bapak kirim di grup kelas. Pre-test. Bapak akan membagi kelas menjadi 3 kelompok siswa. Terlihat ya, terbaca anak? Terbaca? Nah, kalau sudah terbaca, silakan nanti duduknya berdasarkan nama-nama kelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik anak, kita akan melihat bersama-sama, menonton video. Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official Ayus dan nyalakan lonceng. Joseph Paulsen yang mengaku Nabi ke-26 kini menjadi buruan Interpol, sementara konten Joseph Paulsen yang mengandung ujaran kebencian diblokir Kominfo. Itu kan saya bareng, gue bikin videonya cuman kok kan kita saya sombong lagi ya karena saya udah bikin videonya tantangan itu sama si Nada sama Alami Alkoholi sama Anitis ini kan yang bisa laporin dua ke polisi, gue kasih uangnya bisa laporin dua ke polisi penistaan agama yang gua di Nabi ke-26 Joseph Paulsen. Jagat riwayat dibongkar dengan pernyataan seorang pria Joseph Paulsen yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lawan Islam. Tak hanya mengaku sebagai Nabi, Joseph bahkan menantang warganya untuk melaporkannya ke polisi. Polisi kini telah menerima laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan pada 17 April yang lalu. Atas laporan tersebut, polisi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paulsen yang diduga berada di Jerman. Sampai sejauh ini, penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Baris Krim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang, yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Saat ini Kominfo telah memblokir konten YouTube Joseph Paulsen. Pemblokiran karena konten dianggap mengandung ujaran kebencian. Tim Liputan Ayus melaporkan. Sudah menonton videonya? Oke. Tugas dari masing-masing kelompok adalah mengamati permasalahan yang ada di dalam video. Silakan untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Jadi video tadi didiskusikan dengan teman-temannya, nanti dipresentasikan. Audionya terdengar jelas? Videonya terdengar jelas tadi suaranya? Bisa didiskusikan? Ada yang sudah selesai? Belum mana? Ada yang sudah selesai? Dari hasil pengamatan? Ya, silakan. Dari pembahasan penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paulsen, yakni Indonesia yang memiliki keragaman dalam
dipresentasikan. Sudah terbuka semua? Oke, sudah dibuka artikelnya? Bisa? Sudah dibuka artikelnya? Oh, masih nge-lag sinyalnya. Sudah dibuka? Kenapa mereka nggak ada paket? Ya. Bukan? Silakan dibaca, dipahami, didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah ada yang selesai? Diskusi kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Nama saya Dr. Kata dari kelompok 1. Dari artikel yang saya baca, Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Kenapa Jawa? Dalam buku Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual karya Purwadi, salah satu kemungkinan alasan para wali memilih Pulau Jawa karena Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara. Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan putra sama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Delta di Surabaya untuk menyebarkan Islam. Sunan Giri menyebarkan melalui Sunan Bonang menyebarkan Islam mulai dari Jawa Tengah hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengawalan dari agama Islam. Sunan Kalijaga, pemikiran kesufian yang ditanamkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Pemikiran zuhud adalah upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti pekerjaan agama. Sunan Kudus, cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Sunan Muria banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Kasih tepuk tangan untuk Jiko dari kelompok 1. Baik, keren banget ya presentasi dari kelompok 1, nanti presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Berikutnya, Bapak akan tampilkan gambar 9 wali atau wali songo dan Bapak sudah kirim juga di grup kelas. Gambar 9 wali songo. Sudah terlihat fotonya? Sudah terlihat fotonya? Kalau sudah terlihat fotonya, masing-masing kelompok nanti untuk mencari informasi dari masing-masing wali, siapa nama aslinya, kemudian strategi dakwahnya menggunakan apa, dan wilayah dakwah atau penyebaran agama Islam di daerah mana. Waktunya 10 menit dan semua kelompok harus mempresentasikan. Anak-anak, waktu berdiskusi 10 menit tentang wali songo sudah selesai. Silakan kelompok mana terlebih dahulu yang akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Saya Mega Nadia Cantika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemakaman kelompok kami tentang Sunan Derajat, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Derajat nama asli Raden Syarifudin atau Raden Kasim. Sunan Derajat anak dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Mandela. Sunan Derajat mempunyai istri bernama Dewi Surya, putri Sunan Gunung Jati, mempunyai anak bernama Pangeran Regiana atau
Desa Derajat. Kedua, Sunan Giri, nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri keturunan ke-15 Nabi Muhammad SAW dan putra dari Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardari. Upaya Sunan Giri dalam berdakwah melalui pendidikan dilakukan dengan mendirikan pesantren. Aktivitas dakwahnya dimulai di daerah Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Gunung Jati, nama asli Syarif Hidayatullah, keturunan Sultan Syarif Abdullah atau Syekh Maulana Akbar dengan putri Prabu Siliwangi yaitu Nyai Rara Santap. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, Banten. Kasih tepuk tangan. Berikutnya, setelah tadi mengamati tentang gambar Wali Songo, menemukan strategi dakwahnya dan sejarahnya, berikut akan Bapak undangkan dan diskusikan kembali dengan kelompok persebaran Islam di Indonesia itu pada zaman dahulu melalui kerajaan-kerajaan. Nah, silakan cari, temukan dan presentasikan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kelompok satu yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Kelompok dua kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, dan kelompok tiga adalah kerajaan-kerajaan Islam di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Ada yang sudah selesai tiga ini? Kelompok tiga mau presentasi atau tidak? Oke, silakan presentasi kelompok tiga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana, saya dari kelompok 3. Saya menjelaskan tentang kerajaan Islam yang kedua Sumatera dan Jawa. Yang pertama, Kerajaan Dua Talu. Kerajaan Dua Talu merupakan dua kerajaan Islam yang memiliki hubungan baik dan terletak di Sulawesi Selatan. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Makassar bertumpu pada sistem kelautan yang dimilikinya. Kehidupan budaya masyarakat Makassar sangat dipengaruhi oleh keadaan Kerajaan Makassar yang bertumpu pada sistem maritim. Hasil kebudayaan Dua Talu adalah alat penangkap ikan dan kapal penisi. Sampai sekarang kapal penisi dari Sulawesi Selatan menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, seni sastra yang dikembangkan oleh Kerajaan Dua Talu ialah kitab lontar. Yang kedua, Kerajaan Ternate di Tidore. Yang kedua, Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera atau Maluku Utara. Tanah Maluku disebut sebagai The Spicy Island sebab Maluku memiliki kekayaan rempah-rempah yang dikenal di dunia internasional. Pertikaian yang terjadi antara Kerajaan Ternate yang dibantu Portugis dan Kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol menyebabkan Paus turun tangan dan mengadakan perjanjian untuk perdamaian. Sekian. Itu kan kelompok tiga. Bapak akan memberikan pertanyaan karena tadi sudah kita lewati beberapa poin-poin tentang Wali Songo sudah, tentang artikel sudah, nonton video juga sudah. Bapak akan kasih dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah nama Wali Songo yang menggunakan strategi dakwahnya menggunakan media wayang kulit? Sudah bisa semua ini ya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nama kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Ya, silakan. Yang di Pulau Jawa ada Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Mataram Islam. Ya, betul. Yang di Pulau Sumatera
akan mengetahui sejauh mana penguasaan materi pada hari ini. Silakan kerjakan Google Form yang sudah Bapak kirim di grup. Waktunya 5 menit. Pembelajaran hari ini kita akan usai. Sebelum usai, Bapak minta untuk bisa menyimpulkan dan merefleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan yang akan menyampaikan refleksi pada hari ini. Ya Pak, silakan. Di sini menyampaikan refleksi yang saya dapat pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita belajar dari nama asli, nama sunnah Wali Songo, lalu keturunan Wali Songo, setelah dakwahnya, nilai dakwah menurut kajian Islam di Indonesia. Terima kasih. Silakan yang menyampaikan kesimpulan. Menurut saya pribadi, saya sangat merasa senang dan lebih semangat untuk pembelajaran kelas. Misalnya, sebelum belajar kita membaca salah satu surat Al-Quran, selanjutnya menyanyikan lagu-lagu wajib serta melakukan ice breaking agar lebih semangat dan siap dalam menerima pembelajaran, serta mengerjakan pre-test sebelum belajar dan post-test setelah selesai pembelajaran. Terima kasih. Alhamdulillah anak, hari ini kita sudah selesai belajar tentang strategi dakwah Islam di Indonesia dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Melalui apa? Melalui mubalek, melalui tokoh-tokoh Islam. Di mana pada hari ini kita mengenal tokoh lebih jelas dan lebih terinci lagi, yaitu tentang Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Pulau Jawa. Kemudian selain di Pulau Jawa, kita kenal kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di Sumatera ada kerajaan Aceh, kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Malaka. Kemudian di Pulau Jawa ada kerajaan Demak, ada Mataram Islam. Di luar Pulau Jawa dan di luar Pulau Sumatera, yaitu ada kerajaan Goa Kalo, ada kerajaan Tidore, ada kerajaan Ternate. Mudah-mudahan materi hari ini menambah wawasan untuk kita, menambah pengetahuan untuk kita, biar kita makin bersemangat, biar kita makin beriman bahwasanya pada zaman dulu menyebarkan agama Islam itu sangat sulit sekali. Sekarang kita yang sudah beragama Islam tinggal menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan berikutnya kita akan membahas perkembangan Islam di Indonesia. Sepulang dari sekolah, tugas dari anak-anak sekalian adalah mencari artikel tentang perkembangan Islam di Indonesia. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh.